Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Grace, perkenalkan nama saya Valin Nazira Ayasi dari program studi Bisnis Digital dengan NPM 701. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi personal branding saya sebagai seorang mindful beauty content creator. Konsep besar yang saya bawa adalah merawat kulit, menyembuhkan pikiran. Di sini saya mengintegrasikan psikologi konsumen dan estetika dalam komunikasi merek. Karena saya sangat percaya pada satu hal, yaitu beauty is inside a job. Next. Nah, untuk tahap pertama, kita bahas positioning. Kenapa saya memilih konsep ini? Yang pertama, dari segi masalahnya, banyak sekali remaja dan mahasiswi yang kerap merasa insecure soal kondisi kulit mereka. Padahal akarnya bukan hanya karena salah pilih produk, tapi stres seperti beban tugas, tekanan media sosial, hingga ekspektasi sosial yang memperparah kondisi kulit. Nah, yang kedua itu di sini adalah letak niche saya. Sebagai mindful beauty creator, saya fokus membahas hubungan antara stres dan kesehatan kulit, bukan sekadar memberikan review produk biasa. Nah, yang ketiga yaitu relevansi. Kenapa ini relevan untuk saya? Karena saya pernah merasa struggle dengan kulit karena stres. Jadi saya paham betul apa yang dirasakan audiens. Apa yang saya bagikan itu bukan cuma teori biasa, tapi juga pengalaman nyata saya pribadi. Boleh next? Nah, dari permasalahan sebelumnya, brand archetype yang paling tepat untuk saya yaitu the caregiver. Nah, ada tiga hal utama di sini. Yang pertama yaitu goal. Saya ingin menjadi teman aman bagi remaja dan mahasiswi yang insecure dengan kulitnya. Adapun solution, saya menawarkan solusi untuk mengubah rutinitas skincare dari yang tadinya cuma sekedar transaksi oles produk menjadi momen self-care yang lebih menenangkan. Yang ketiga yaitu kenapa cocok? Karena pengalaman pribadi saya. Jadi saya benar-benar merawat dan memvalidasi perasaan audiens, jadi bukan hanya sekadar pencitraan demi konten saja. Next. Agar pesan tersebut sampai, saya membangun setidaknya 3 pilar persepsi, yaitu think, feel, and speak. Yang pertama yaitu kita bahas think dulu. Nah, saya ingin audiens berpikir bahwa Valin itu bukan hanya paham skincare secara ilmiah, tapi juga ngerti gimana rasanya insecure karena diri sendiri. Yang kedua, yaitu secara emosional, feel-nya itu secara emosional, saya ingin merasa dimengerti, nggak sendirian, dan jadi lebih tenang setelah melihat konten saya. Yang ketiga ada speak. Harapannya mereka akan berkata, nonton dia bikin aku sadar kulitku nggak akan membaik kalau pikiranku terus-menerus stres. Nah, next. Oke, masuk ke tahap kedua, ini adalah bagaimana strategi tadi dieksekusi dalam copywriting hook menggunakan formula AIDA. Yang pertama tentunya yaitu attention, menggunakan kalimat pancingan, udah coba skincare mahal tapi jerawat gitu-gitu aja. Ini langsung menyasar rasa frustasi mereka. Yang kedua yaitu interest. Lalu saya tarik minat mereka, mungkin bukan produknya yang salah, tapi stres yang gak pernah kamu selesaikan. Yang tiga ada desire. Saya bangun keinginan mereka untuk berubah, seperti kalimat, bayangin rutinitas malammu jadi waktu bukan napas lega, bukan cuma pakai krim. Nah, yang terakhir yang tentunya yaitu action. Dan diakhiri dengan ajakan bertindak seperti kalimat follow dulu baru mulai mindful skin journey bareng aku mulai malam ini.
Nah, di slide ke-6, next. Nah, untuk strategi konten viral, eksekusinya tuh kurang lebih seperti ini. Untuk hook videonya berbunyi, kenapa skincare 2 jutaanmu nggak ngefek, dan ini bukan salah produknya. Nah, konsep visualnya menggunakan split screen. Nah, di mana split yang sebelah kiri ini memperlihatkan visual aku yang frustasi, coba banyak produk gagal, sedangkan di sebelah kanannya memperlihatkan aku yang pakai skincare simple sambil latihan napas tenang. Nah, untuk audionya sendiri, saya akan menggunakan voice over yang pelan, menenangkan, agar audiens otomatis ikut rileks saat menontonnya. Next. Untuk mendongkrak algoritma saya juga menggunakan elemen kontroversi sehat. Nah, contoh pesannya itu kurang lebih seperti ini. Berhenti beli skincare mahal kalau kamu belum selesai sama stresmu sendiri. Nah, efek yang diharapkan adalah tentunya mengundang perdebatan sehat di kolom komentar ya, antara pendukung yang konvensional melawan pendekatan mental health. Komentar dan share yang naik otomatis akan mendorong reach dan algoritmanya. Next. Nah, sebagai rangkuman, ini adalah elevator pitch saya dalam waktu maksimal 60 detik. Halo, aku Valid, calon mindful beauty content creator. Dulu, aku juga insecure banget sama kulitku. Udah coba banyak produk, tapi nggak pernah kepikiran kalau penyebab stres yang aku pendam sendiri. Sekarang, aku pengen bantu remaja dan mahasiswa kayak aku dulu buat ngerti kalau kulit sehat dimulai dari pikiran yang tenang. Kalau cuma soal produk, apa yang kamu pakai? Tapi bagaimana kalau merawat dirimu secara utuh? Itu yang bikin aku beda. Aku nggak cuma jualan skincare, aku temenin kamu proses healingnya. Nah, terakhir, sebagai penutup presentasi ini, saya ingin mengutip pernyataan dari Elon Musk. Brand is just a perception, and perception will match reality over time. Strategi yang saya buat ini bukan hanya tentang merangkai persepsi, tapi juga sebuah komitmen untuk mewujudkan realitas tersebut secara konsisten ke depannya. Eh, Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Valin Nazira Ayasi, pamit undur diri. Terima kasih.